telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019, pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala ba'd. Masih semangat? Takbir! Saya Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam mengumumkan pada kawan-kawan yang hari ini hadir bahwa tadi pagi telah berkumpul para tokoh, para ulama, para tokoh nasional dari berbagai macam bidang, duduk bersama, kemudian menyatakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Dan mosi ini sudah ditandatangani oleh 430 tokoh nasional di seluruh daerah maupun tokoh agama. Orang bodoh yang percaya. Dan kita hari ini juga di saat ini akan membacakan kembali mosi tidak percaya ini. Kenapa? Karena kita sudah muak dengan kelakuan rezim hari ini. Rempang itu bukan satu-satunya kelakuan rezim yang memuakkan kita. Bukan satu-satunya kelakuan rezim yang bikin jijik kita. Tapi itu seluruhnya menyebabkan para tokoh agama kita, para tokoh nasional kita akhirnya duduk bersama menyatakan satu suara untuk mengatakan satu mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Takbir! Saya bacakan. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan menyejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat pengurasan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan lainnya hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya jadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik, telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019, pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Selama 9 tahun ini pula, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis,
Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan, presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping. Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Masih percaya terhadap Presiden ini? Masih percaya terhadap Presiden hari ini? Siap bersatu, siap tumbangkan rezim yang beradab, siap tumbangkan rezim yang biadab. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.